Yang terkasih para pastor, frater, bruder, suster, umat sekalian Sekeuskupan Manado. Masa Prapaskah sudah tiba. Kita mengawalinya dengan perayaan Hari Rabu Abu pada tanggal 22 Februari 2023. Tema aksi puasa pembangunan yang diangkat pada tahun ini, tahun 2023, diangkat untuk membantu kita dalam permenungan dan menentukan aksi nyata, yaitu keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan, semakin mengasihi dan lebih peduli. Menjadi jelas dari tema apa yang menjadi pusat permenungan dan sasaran aksi nyata kita, yaitu membangun sikap adil terhadap seluruh ciptaan. Yang dimaksudkan dengan keadilan ekologis adalah adil terhadap sesama manusia, aspek sosialnya, dan sekaligus adil terhadap alam ciptaannya, aspek ekologis. Ciptaan memiliki arti lebih luas dari lingkungan hidup, karena ada hubungannya dengan rencana kasih Allah, di mana setiap makhluk memiliki nilai dan arti. Kita sudah sangat terbiasa dengan keadilan sosial yang dimengerti secara umum lewat rumusan kehendak yang teguh untuk memberikan kepada Allah dan juga kepada sesama apa yang menjadi hak mereka. Kita bisa membaca itu dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1807. Diterapkan di dalam konteks sosial ekonomi, sikap adil berarti mengupayakan kesejahteraan bagi orang lain sebagai hak mereka. Begitu pula bila pemahaman tentang keadilan itu diterapkan dalam konteks keadilan ekologis, berarti memberikan kepada seluruh ciptaan apa yang menjadi hak mereka. Sebagai persekutuan orang beriman, Keuskupan Manado sudah mengangkat kesadaran akan panggilan ini sepanjang proses Sinode Keuskupan Manado tahun 2018 yang memuncak pada tanggal 8 sampai dengan 13 Juli 2018. Untuk itu, mari kita membaca kembali apa yang sudah dirumuskan dalam arah dasar Keuskupan Manado. Yang pertama, salah satu realitas Gereja Katolik Keuskupan Manado yang diangkat dalam arah dasar Keuskupan Manado adalah mayoritas umat adalah keluarga prasejahtera yang bergulat dengan himpitan perekonomian setiap hari. Kita baca dalam arah dasar nomor 85. Ada panggilan Gereja Katolik Keuskupan Manado untuk memberikan jawaban terhadap kenyataan tersebut. Adalah hak semua anggota masyarakat untuk hidup sejahtera. Hak itulah yang perlu dipenuhi lewat program dan karya serta pendekatan pastoral di semua wilayah pastoral Keuskupan Manado. Panggilan gereja seperti itu sudah ditegaskan oleh Bapa-Bapa Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes nomor 66 yang berbunyi, supaya tuntutan-tuntutan keadilan dan kewajaran terpenuhi, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh
agar ketimpangan-ketimpangan besar di bidang ekonomi yang disertai diskriminasi perorangan atau kolektif secepat mungkin disingkirkan. Yang kedua, dalam arah dasar Keuskupan Manado, salah satu kepedulian terhadap lingkungan yang diangkat oleh para wakil umat yang hadir dalam proses sinode adalah pentingnya pendidikan ekologi bagi seluruh umat. Pendidikan ini seharusnya diimplementasikan dalam aksi nyata berupa program pelestarian lingkungan dan perbuatan kebijakan yang ramah lingkungan. Kita membaca dalam arah dasar nomor 92. Kepedulian ini penting, khususnya berhadapan dengan krisis lingkungan hidup yang terus memburuk. Karena perubahan iklim, begitu cepat terjadi kekeringan waktu musim kemarau, banjir, bahkan banjir bandang, banjir rob yang disertai longsor waktu musim hujan, dan air pasang di laut. Permukaan laut naik dan angin puting beliung yang memporak-porandakan bangunan-bangunan. Krisis lingkungan hidup ini tentu saja berdampak sangat buruk pada manusia, sehingga kalau dibiarkan, pada waktunya krisis lingkungan hidup menjadi juga krisis kemanusiaan. Untuk membangun persekutuan yang adil, persekutuan hidup yang adil, baik secara sosial, ekonomis pun ekologis, Paus Fransiskus menegaskan satu sikap penting, yaitu ketergantungan. Mari kita menyimak kata-kata Paus Fransiskus. Ketergantungan makhluk-makhluk satu sama lain dikehendaki oleh Allah. Matahari, bulan, pohon ara dan bunga liar, raja wali dan burung pipit, serta semua keanekaan dan ketidaksamaan yang tidak terhitung banyaknya itu, mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang mencukupi dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu ada hanya dalam ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan timbal balik. Kita membaca pernyataan Paus Fransiskus dalam Laudato Si, terpujilah Engkau Tuhan, nomor 78. Keadilan ekologis bertumpu pada prinsip bahwa seluruh ciptaan saling terhubung dan tergantung sebagai suatu persekutuan hidup. Masing-masing punya kontribusi, punya sumbangan untuk menciptakan hidup yang sejahtera dan alam yang lestari. Karena itu, kesadaran dan sikap saling tergantung ini perlu dikembangkan terus-menerus sambil menyadari dan menghargai kebaikan dari masing-masing. Mari kita bangun dan kembangkan kesadaran dan sikap saling tergantung ini, sehingga kita mampu membangun dan mengembangkan sikap adil secara ekologis.